Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inelista dengan NIM 20225201 dari kelas SK. Di sini saya akan membuat database sekolah atau siswa menggunakan aplikasi Exam atau MySQL. Langkah pertama, kita masuk di aplikasi Exam. Kemudian kita klik start pada Apache. Untuk MySQL-nya juga kita klik start. Kemudian untuk masuk di untuk masuk di command prompt kita klik Windows plus R. Kemudian klik OK. Untuk masuk di partisi Y kita klik E titik 2, kemudian enter. Di sini kita sudah berada di partisi E. Langkah selanjutnya, untuk masuk di exam kita menggunakan rumus CD exam. Kemudian enter. Untuk masuk di MySQL kita menggunakan lagi rumus CD MySQL. Kemudian untuk masuk di bin kita gunakan lagi rumus CD bin. Langkah selanjutnya, untuk masuk di MariaDB kita ketik MySQL. Spasi min root. Kemudian kita enter. Di sini kita sudah berhasil masuk di MariaDB. Langkah selanjutnya, saya akan menampilkan database apa yang ada pada MariaDB. Kita menggunakan rumus show databases, kemudian titik koma, lalu enter. Di sini terdapat belum ada database yang kita buat. Untuk membuat database kita menggunakan rumus create database sekolah. Kemudian titik koma, lalu kita enter. Di sini ada keterangan query all, berarti di situ kita sudah berhasil membuat satu database. Untuk melihat database tersebut kita menggunakan rumus how database kembali untuk menampilkan database apa yang kita buat. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat database sekolah. Kemudian untuk menampilkan database sekolah, untuk mengaktifkan database sekolah, kita pakai rumus use nama database kita, yaitu database sekolah. Kemudian titik koma, lalu kita enter. Di sini terdapat keterangan database Changet. Di situ kita sudah berhasil masuk di MariaDB sekolah yang sebelumnya itu MariaDB non. Kemudian kita menggunakan rumus use database. Langkah selanjutnya saya akan membuat tabel
kita menggunakan rumus create table. Ini yang pertama saya akan membuat tabel siswa. Kemudian dalam kurung, sini kita tinggal tulis fill apa, tipe datanya, dan size-nya kita tulis di dalam sini untuk membuat tabel. Yang pertama, NIS. Kemudian tipe datanya char. Lalu size-nya 10, lalu koma, kemudian nama, tipe datanya varchar, kemudian untuk size-nya 20. Fill selanjutnya tempat lahir. Untuk tipe datanya itu varchar. Kemudian size-nya itu 15. Untuk file selanjutnya itu tanggal lahir. Untuk tipe datanya itu date. Kemudian untuk tanggal lahir itu tidak menggunakan size. Kemudian koma, agama, untuk tipe datanya adalah varchar. Untuk size-nya, kemudian koma, alamat, untuk tipe datanya itu varchar, untuk size-nya 30. Kemudian kita balas kurung kembali, lalu titik koma. Kemudian kita enter. Di sini ada keterangan query. Oke, berarti kita sudah berhasil membuat satu tabel. Kemudian tabel selanjutnya kita menggunakan rumus create table. Untuk fill-nya itu ada nib, kemudian tipe datanya char. Untuk size-nya itu ada 12, kemudian balas kurung,
koma. Untuk file selanjutnya itu ada nama, tipe datanya itu varchar, kemudian size-nya 20. File selanjutnya itu ada jabatan, tipe datanya varchar, ukuran size-nya itu ada 15. Selanjutnya file kode mata pelajaran. Kita singkat saja menjadi kode MAPL, tipe datanya char. Size-nya itu ada 10. Kemudian file yang terakhir itu ada agama, tipe datanya varchar, kemudian size-nya itu 8, balas kurung, dan titik koma. Ini create tabel mata pelajaran char. Kemudian kita enter. Di sini kita sudah berhasil membuat 2 tabel. Kemudian tabel selanjutnya kita menggunakan rumus create database table, kemudian nama tabel yaitu tabel mata pelajaran. Kita singkat saja menjadi tabel MAPL. Kemudian untuk file yang pertama itu kode mata pelajaran. MAPL. Kemudian tipe datanya char, size-nya 10, koma, kemudian nama mata pelajaran. Nama mata pelajaran itu MAPL. Untuk tipe datanya itu varchar, kemudian size-nya itu 20, balas kurung 2 kali, kemudian titik koma. Itu kita lihat dulu jangan sampai ada kesalahan. Create database. Oh sorry, di sini kita keliru. Create tabel, nama tabel, kode mata pelajaran, tipe datanya char, size-nya 10, kemudian nama mata pelajaran, tipe datanya varchar, ukurannya 20, kemudian kita enter. Di sini sudah berhasil membuat 3 tabel. Untuk tabel yang terakhir itu kita menggunakan rumus create tabel, nama tabel itu tabel kelas, kemudian dalam kurung kode kelas.
kelas, kemudian tipe datanya itu char, ukurannya atau size-nya itu 10 balas kurung koma. Kemudian untuk field selanjutnya nama kelas, kemudian tipe datanya varchar. Untuk size-nya itu kita kasih 15. Selanjutnya field yang terakhir itu ada niche. Tipe datanya char, ukuran atau size-nya itu 10. Balas kurung titik koma. Kemudian kita lihat dulu create table, nama tabel, kode kelas char, nama kelas char, kemudian niche, lalu kita enter. Di sini kita sudah berhasil membuat 4 tabel. Yang pertama itu tabel siswa, kemudian tabel guru, tabel mata pelajaran, kemudian yang terakhir itu tabel kelas. Kemudian untuk menampilkan keempat tabel tersebut kita menggunakan rumus show tables, kemudian titik koma, lalu kita enter. Di sini sudah terdapat 4 tabel di dalam database sekolah. Untuk menampilkan isi dari tabel tersebut kita menggunakan rumus des nama tabel tabel siswa, kemudian titik koma. Selanjutnya kita tampilkan tabel des tabel guru, kemudian titik koma, enter. Selanjutnya kita menampilkan isi dari tabel mata pelajaran des tabel mapel, kemudian titik koma, lalu kita enter. Selanjutnya untuk menampilkan isi tabel terakhir kita menggunakan juga rumus des tabel kelas, kemudian titik koma, kita enter. Di sini saya sudah menampilkan keempat tabel tersebut, itu tabel siswa, tabel guru, tabel mata pelajaran, dan tabel kelas. Selanjutnya kita akan membuat primary key dari tabel-tabel tersebut. Di sini untuk membuat primary key kita menggunakan rumus alter tabel nama tabel itu tabel siswa.
kemudian add primary key. Di sini kita pilih field apa yang akan dijadikan primary key. Untuk tabel siswa, field this yang saya akan jadikan primary key. Di sini kita ketik this, kemudian titik koma, alter, kemudian enter. Ketika ada keterangan query oke, di situ kita sudah berhasil membuat primary key pada suatu tabel. Selanjutnya saya akan membuat primary key pada tabel guru. Kita pakai lagi rumus alter tabel, nama tabel, guru, kemudian add primary key, kemudian field yang saya akan jadikan primary key yaitu field nib, balas kurung titik koma, alter tabel, tabel guru add primary key nib, lalu enter. Ke selanjutnya tabel mata pelajaran. Kita gunakan lagi rumus alter tabel, kemudian nama tabel, tabel underscore mapel, kemudian add primary key, kemudian di sini field kode, field kode mata pelajaran yang saya akan jadikan primary key, kode mapel, kemudian titik koma, alter tabel, tabel mata pelajaran add primary key, tabel kode mata pelajaran, kemudian kita enter. Untuk tabel selanjutnya kita buatkan primary key menggunakan rumus alter tabel, nama tabel, kelas, kemudian add primary key, selanjutnya field apa yang akan dijadikan primary key di dalam tabel kelas, yaitu kode kelas. Kemudian balas kurung titik koma, alter tabel, tabel kelas, add primary key dan kode kelas, dan kita enter. Di sini kita sudah membuatkan primary key pada tabel-tabel tersebut.
Kemudian saya akan menampilkan dari semua tabel untuk melihat hasilnya. Apakah sudah ada primary key atau belum. Kita menggunakan rumus des tabel siswa. Kemudian titik koma. Sorry, di sini ada kesalahan sedikit. Yang kita enter. Selanjutnya kita akan menampilkan isi tabel dari tabel guru menggunakan rumus des nama tabel, kemudian titik koma, des tabel, dan enter. Di sini sudah terdapat primary key. Selanjutnya saya akan menampilkan tabel mata pelajaran dengan menggunakan rumus des tabel mata pelajaran. Mata pelajaran, kemudian klik enter. Di sini sudah terdapat primary key, kemudian des nama tabel siswa, kelas. Kemudian enter. Di sini sudah terdapat primary key dari tabel siswa, tabel guru, tabel mata pelajaran, dan tabel kelas. Kemudian saya akan menghapus primary key dari semua tabel. Kita menggunakan rumus alter tabel nama tabel drop primary key. Kemudian titik koma. Kemudian kita enter. Di sini ada keterangan query. Oke, berarti tabel tersebut kita sudah berhasil menghapus primary key-nya. Kemudian saya akan menghapus primary key dari tabel tabel guru. Drop primary key. Kemudian titik koma. Alter tabel guru drop primary key. Selanjutnya alter tabel mata pelajaran, kemudian drop primary key. Selanjutnya titik koma.
alter tabel mata pelajaran drop primary key, kemudian kita enter. Selanjutnya tabel terakhir, alter tabel, nama tabel terakhir yaitu tabel kelas, tabel underscore kelas, kemudian drop primary key, kemudian titik koma. Oke, di sini kita sudah berhasil menghapus primary key dari tabel tersebut. Saya akan menampilkan kembali apakah tabel tersebut masih ada primary key-nya atau belum. Kita menggunakan rumus des tabel siswa, kemudian titik koma. Oke, di sini primary key-nya sudah hilang. Selanjutnya saya akan menampilkan semua tabel yang sudah hilang primary key-nya. Selanjutnya tabel mapel, kemudian titik koma. Selanjutnya des tabel kelas, Oke, di sini saya sudah berhasil menghilangkan primary key dari semua tabel, yaitu tabel siswa, tabel guru, tabel mapel, dan tabel kelas. Selanjutnya, saya akan menghapus dari semua tabel tersebut. Kita menggunakan rumus drop tabel, nama tabel siswa, kemudian titik koma. Selanjutnya di sini terdapat keterangan query. Oke, berarti kita telah berhasil menghapus salah satu tabel. Selanjutnya drop tabel, nama tabel itu tabel guru, titik koma. Kemudian drop tabel, nama tabel itu tabel mata pelajaran, titik koma. Selanjutnya saya akan menghapus tabel yang terakhir, yaitu tabel siswa, menggunakan rumus drop tabel kelas, kemudian titik koma. Kemudian
saya akan menampilkan tabel yang ada di database sekolah. Kita menggunakan rumus how tables. Titik, koma. Di sini terdapat keterangan empty set, berarti semua tabel yang ada di database siswa sudah berhasil saya hapus. Kemudian di sini saya akan menghapus database siswa menggunakan rumus drop database. Drop database sekolah, kemudian titik, koma. Oke, di sini ada keterangan query. Oke, berarti ya, database tersebut sudah berhasil saya hapus. Untuk melihat hasilnya, kita cukup menggunakan rumus how database. Oke, di sini sudah telah hilang database sekolah. Saya sudah berhasil menghapus. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.